Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Kalaulah seandainya Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, mustahil siang hari ini kita duduk di rumah Allah. Kalaulah seandainya Allah tak gerakkan hati kita, maka tentu berat rasa hati untuk kemudian melangkah sampai ke tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai ini. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang Allah berikan keteguhan hati sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar, dikumpulkan dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Qurtubi dari Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitabnya Nawadirul Usul, yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Samrah. Abdurrahman bin Samrah berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa nahnu fi Masjidil Madinah. Suatu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya menjumpai kami, dan pada waktu itu kami sedang berada di Masjid Nabawi. Rasulullah keluar dari rumahnya lalu kemudian menjumpai para sahabat, dan di antara sahabat yang ada pada waktu itu adalah Abdurrahman bin Samrah. Saat Rasulullah sudah jumpa dengan mereka, lalu apa nasihat Rasulullah kepada para sahabat? Ra'aitul barihata ajaban. Kata Rasulullah, kemarin aku diperlihatkan oleh Allah hal yang mengagumkan. Rasulullah di dalam hidup, ketika Allah perlihatkan hal yang mengagumkan di dalam kehidupan beliau, hampir seluruhnya terkait dengan urusan akhirat. Barangkali banyak hal yang mengagumkan yang kita lihat di dalam dunia ini, tapi tentu tak semuanya berbicara tentang akhirat, bahkan banyak hal yang terkait dengan keduniaan. Rasulullah ketika diperlihatkan hal yang mengagumkan, Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya. Bahkan bukan hanya satu dua kali, seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan hal-hal yang mengagumkan. Ketika Rasulullah melewati komplek pemakaman, lalu kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, kemudian beliau belah menjadi dua. Saat itu apa kata beliau? Annahuma yu'adzabani. Setelah Rasulullah ambil, lalu kemudian Rasulullah tancapkan ke masing-masing kuburan, sehingga kata Rasulullah, semoga pelepah kurma ini meringankan orang yang ada di dalamnya, karena orang yang ada di dalamnya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, berapa kali kita sudah melewati komplek pemakaman?
Berapa kali kemudian kita lewat ke kuburan, tapi kita tak pernah diperdengarkan oleh Allah, tak pernah pula diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal yang mengagumkan seperti yang dilihat, yang didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa nasihat beliau? Lau ta'lamuna ma'a'lamu, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, labakaitum katsira wal yadhaku qalila, pasti kalian akan lebih banyak menangis dibanding kemudian kalian banyak tertawa. Kalau sampai saat ini, kenapa tertawa yang lebih mendominan di dalam kehidupan kita dibanding kemudian kita meneteskan air mata? Karena kita tak pernah diperlihatkan sesuatu yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah terlihat oleh kita bagaimana azab orang yang ada di alam barzah, dan itu Allah perlihatkan dan perdengarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Rasulullah lebih banyak menangis dibanding kemudian beliau tertawa. Kalau kita barangkali sebaliknya, tertawa yang lebih banyak dibanding kemudian kita meneteskan air mata, takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah satu di antara mata yang nanti tak akan disentuh oleh api neraka adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang meneteskan airnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa di antara yang Rasulullah ceritakan kepada para sahabatnya yang hadir pada waktu itu adalah Abdurrahman bin Samrah. Kata beliau, ra'aitu rajulan min ummati, aku lihat seseorang dari umatku, ja'ahu malakul mauti liyuqda ruhah, dia sedang didatangi malaikat maut akan dicabut nyawanya. Kita menunggu orang yang sedang sakit, bahkan menunggu orang yang sakaratul maut, tak nampak oleh kita malaikat maut yang mencabut nyawanya. Barangkali terlihat oleh kita ketika nafas mulai pendek, lalu kemudian menghembuskan nafas yang terakhir kali. Tak nampak oleh kita malaikat maut mencabut nyawa seseorang. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu hal. Ada seseorang dari umatku datang malaikat maut akan mencabut nyawanya. Ja'ahu birruhu biwalidayhi faradda'an. Saat malaikat maut akan mencabut nyawanya, lalu datang amal berbaktinya kepada kedua orang tua yang menolak malaikat maut tersebut. Artinya apa? Pesan yang menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada satu amal yang dengan amal itu kemudian Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Yang dengan amal itu Allah tak akan perintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita sebelum amal kita cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang amal itu disebut dengan berbakti kepada kedua orang tua. Maka Rasulullah ketika ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, Rasul, dari sekian banyak amal, dari sekian banyak kebaikan yang mana yang paling Allah cintai? Apa jawaban beliau? Urutan pertama as-salatu liwaktiha, salat pada waktunya. Yang kedua kata beliau birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, jalan untuk kemudian sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jannatu, di antara sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahta rijlaiha idzan falzimha, bahwa surga berada di bawah telapak kaki orang tua. Kalau engkau ingin mendapatkan surga, maka dampingilah, lalu kemudian berbaktilah kepada mereka. Ini yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah mewajibkan kita untuk menyembah Allah, bukan hanya sekedar menyembah Allah semata. Allah perintahkan kita wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, pada urutan kedua yang Allah ingatkan kepada kita tak lain dan tak bukan adalah berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Tentu banyak caranya. Ketika orang tua masih hidup, datanglah kemudian untuk menjumpainya. Ketika orang tua kita sudah meninggal, datanglah kemudian kita bersilaturahim, datanglah kemudian kita ziarah, lalu kemudian kita mendoakan mereka. Orang tua kita ketika masih hidup, barangkali kita merasa sibuk, barangkali banyak aktivitas kita, sehingga kita tak meluangkan waktu untuk menjenguk mereka. Padahal datang kita itu sangat mengembirakan mereka. Uang yang kita kirim, kabar yang kita sampaikan,
tak akan pernah menggantikan kepulangan kita, tak akan pernah menggantikan kedatangan kita, lalu kemudian untuk menjumpai mereka. Jangan tunggu ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baru kemudian kita balik, baru kemudian kita pulang, lalu kita minta kepada keluarga yang ada di kampung, tunggu sampai saya nanti di rumah baru kemudian jenazah orang tua boleh dimakamkan. Bukankah ketika jenazah itu baik, maka akan meminta kepada orang yang ada di sekitarnya, asri'u, cepatlah bawa aku untuk kemudian dimakamkan, cepatlah bawa aku untuk kemudian diantarkan ke liang lahat. Lalu kita datang sebagai anak yang ketika orang tua sudah meninggal, lalu kemudian kita minta untuk menunda pemakamannya. Apakah ini bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua kita? Ketika kita ingin berbakti, mereka masih hidup, datang untuk kemudian kita menjumpai mereka, buat senang mereka, buat mereka gembira. Kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, maka datang ziarah ke makamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih di rahim ibunya, ayahnya wafat. Beberapa tahun kemudian ibunya wafat. Ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul, ista'dzantu rabbi an azura qabra ummi, aku meminta izin kepada Tuhanku untuk ziarah ke makam ibuku. Lalu kemudian saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah ke makam ibunya, kata para sahabat, wa baka wa abka man haulah, Rasulullah meneteskan air mata dan orang yang ada di sekitar Rasulullah juga menangis ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kenapa? Karena Rasulullah tak bisa jumpa ibunya lagi dalam keadaan hidup. Lalu kemudian dia datang ziarah ke makam orang tuanya. Ziarah ke makam orang tua bukan hanya ketika akan datang bulan Ramadan. Ziarah ke makam orang tua bukan hanya saat Aidil Fitri, tapi ketika kita ingin menjadi bagian dari anak yang meneruskan kebaikan orang tua kita, yang akan mengingat jasa-jasa mereka, maka satu di antaranya, kunjungilah satu di antaranya, ziarahlah ke makam kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan kita menjadi orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, sehingga ketika kita menghadap Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang tak berkenan saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.